Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan kisah Yesus yang dimuliakan di atas gunung, saya teringat akan kisah Yesus yang memperlihatkan kemuliaannya di atas salib. Bedanya, di atas gunung ini rupa Yesus berubah dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Sedangkan di atas salib, rupa dan pakaiannya merah penuh darah. Kalau di atas gunung, tampak ia berbicara dengan Musa dan Elia. Di atas salib, ia juga tampak berbicara dengan dua orang. Tetapi dua orang itu adalah penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus. Apabila di gunung itu Petrus takjub hingga ingin tinggal dengan hendak mendirikan 3 kemah di atas gunung itu. Belum lagi melihat Yesus disalib, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Kita mungkin pernah, saudara-saudari terkasih, mendengar bahwa kisah Yesus berbicara dengan Musa dan Elia ingin menggambarkan sosok Yesus sebagai penggenap kitab Taurat atau hukum Taurat yang diwakili oleh Musa, dan kitab nabi-nabi yang diwakili oleh Nabi Elia. Hukum, perintah dan ajaran yang Yesus wartakan seakan telah merangkum kitab-kitab tersebut, kitab-kitab Taurat dan juga kitab-kitab para nabi. Perintah yang Yesus bawakan nyatanya membawa setiap orang kepada kehidupan kekal. Dan itu juga ada tertulis di dalam kitab Taurat yang diringkaskan dengan hukum yang sudah biasa kita kenal itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dikatakan oleh Yesus merupakan rangkuman dari seluruh hukum Taurat itu. Oleh karena itu, pantaslah Allah Bapa mengajak para muridnya untuk mendengarkan Dia, mendengarkan Yesus, dan pantas jugalah supaya kita hanya mendengarkan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Itulah ciri khas kita sebagai murid Yesus, yakni mendengarkan perintah dan kasih-Nya, menghayati dan menjalankannya dalam hidup kita sehari-hari, sebagaimana diharapkan oleh Rasul Paulus tadi dalam suratnya kepada umat di Filipi. Tidak mendengarkan dunia ini lalu melawan salib. Sebab orang yang mendengarkan dunia ini itu berarti bahwa seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka hanya mendengarkan perutnya, dikuasai oleh perutnya. Tapi kita diajari untuk mendengarkan dan melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Saudara-saudara terkasih, adakah kita selama ini seperti Petrus? Petrus yang takjub melihat kemuliaan Yesus di gunung, setia mendengarkan dan ikut Yesus. Tetapi kemudian seringkali kita cap sebagai pengecut ketika lari dan menyangkal saat Yesus mengalami kesulitan. Belum disalibkan, ketika diadili, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Jangan-jangan saudara-saudara terkasih, kita juga dengan setia dan bangga selalu hadir di gereja ini untuk mendengarkan Injil, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan homili atau khotbah. Tetapi kemudian kita bisa menjadi pengecut juga ketika dituntut untuk mengorbankan diri bagi sesama kita, baik itu di rumah atau di dalam keluarga maupun juga di lingkungan, atau mungkin untuk mengorbankan diri bagi gereja kita,
seberapa banyak orang yang tidak mau ambil bagian, turut berletih untuk pembangunan gereja. Berapa persen yang sungguh-sungguh memberi diri untuk itu, atau hanya memberi alasan bahwa dia sibuk, tapi tidak pernah menyisihkan waktu bagaimana dia bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh pengurus lingkungan, supaya dia bisa ikut bertugas di gereja dan juga ikut ambil bagian dalam pembangunan gereja, pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pembangunan fisik itulah ketika kita membangun gereja, atau membangun aula, atau membangun wisma, yang merupakan kebutuhan kita bersama. Karena itu semua terkait dengan uang, maka kita umumnya tidak terlalu senang, tidak terlalu gembira untuk ikut ambil bagian, melainkan kita mencari alasan untuk tidak terlibat. Atau juga barangkali memprovokasi yang lain supaya bersikap sama dengan kita yang keliru itu. Bukan justru saling mendukung dan saling mengajarkan yang baik supaya kita sama-sama ambil bagian. Berulang kali dikatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan gereja itu sifat pertamanya itu adalah satu, bahwa kita itu merupakan satu kesatuan karena iman yang sama kepada Yesus Kristus, dan itu kita wujudkan dalam banyak hal, termasuk ketika kita membangun sarana dan prasarana. Dan ketika itu memang dibangun atas dasar kebersamaan, maka rasanya itu menjadi sesuatu yang indah, luar biasa. Syukur bahwa cinta damai ini masih memberikan teladan itu ketika membangun gereja ini. Dan hendaknya juga kita mengajak umat lain yang ada di stasi-stasi lain, mendorong mereka supaya mereka juga memiliki pemikiran seperti itu. Di tempat lain mungkin tidak seperti itu. Demikian juga ketika kita harus membangun gereja yang non fisik, yaitu jemaat itu sendiri, dibutuhkan pengorbanan saudara-saudara terkasih. Harus ada pelayan-pelayan dari umat sendiri yang harus disiapkan, yang harus berlatih, yang tampil. Dan itu semua tidak bermaksud untuk membuat kotak-kotak di antara kita. Tapi ketika kotak-kotak itu yang menjadi lebih menonjol, itu artinya kita merusak kesatuan itu. Saudara-saudara terkasih, terbentuknya kelompok-kelompok di antara kita itu merupakan hal yang sangat bagus. Tapi perlu kita menyadari, entah itu lingkungan, entah itu kelompok kategorial dan sebagainya, bukanlah menjadi sumber-sumber perpecahan kita. Kalau demikian, maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, memusuhi salib Tuhan, mungkin itulah yang terjadi juga di antara kita. Oh Felix culpa, kata Santo Agustinus, sebuah kesalahan yang menguntungkan kita pandang Yesus yang tersalib. Ia yang hadir di gunung, ia yang di gunung hadir bersama dengan Musa dan Elia. Di atas bukit Golgota ia disalib bersama kedua penyamun. Kita manusia pendosa yang bagaikan penyamun turut diselamatkan oleh Yesus. Betul bahwa ia penggenap janji Allah dari zaman Abraham hingga zaman ini. Sebuah janji untuk memberikan kita hidup yang kekal, penuh kebahagiaan, asalkan kita mau selalu mendengarkan Dia hingga disalib. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mendengarkan Yesus Kristus.
mulai mengaktualkan kerahimannya dalam kehidupan kita, khususnya di masa Prapaskah ini. Amin.